Bismillah. Takallam an anwa'il bid'ah. Takallam, berbicaralah oleh engkau, an anwa'il bid'ah, tentang macam-macam bid'ah. Wa mad dalilu, dan apakah dalil ala wujudi bid'atin hasanatin, atas keberadaan bid'ah hasanah. Jawab: al-bid'atu, bermula bid'ah lughatan, secara bahasa, hiya, dia, bermula dia, al-bid'ah kullu ma uhditha, itu setiap sesuatu, uhditha, yang dirintis, ala ghairi misalin sabiqin lahu, ala ghairi, atas tanpa, misalin, contoh, sabiqin, yang terdahulu, lahu, baginya, kullu ma uhdits. Jadi bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dirintis. Dirintis artinya diadakan dari semula tidak ada, yang tidak ada contoh sebelumnya, sehingga ini rintisan adalah rintisan baharu. Nah, itu makna bid'ah secara bahasa. Wa amma, dan adapun min haitsu syar'i, atau min haitsu syar'u, boleh bacanya dua wajah, dua segi. Adapun dari segi syara', makna bid'ah, fatanqasimu, maka terbagi oleh bid'ah ila bid'ati hudan, kepada bid'ah hudan, wa bid'atin dalalatin, dan bid'ah dalalah. Wa bid'ati dalalatin, dan bid'ah dalalah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa rahbaniyatan, dan akan rahbaniyah, ibtada'uha, merintis oleh mereka, ha, akan rahbaniyah, ma katabnaha, tidaklah mewajibkan oleh kami, kata Allah, ha, akan rahbaniyah, alaihim, atas mereka, illa ibtigha'a ridwanillahi, kecuali karena untuk mencari ridha Allah. Ayat ini berbicara tentang pengikut Nabi Isa daripada orang-orang mukmin di saat itu, mereka yang beriman dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Isa. Mereka orang-orang mukmin. Mereka orang-orang mukmin. Oleh Allah disebutkan dalam ayat ini bahwa mereka membuat bid'ah rahbaniyah. Rahbaniyah itu artinya al-inqita' 'anil maladzati wasyahawat, memutuskan diri atau melepaskan diri dari kelezatan-kelezatan duniawi dan syahwat-syahwat duniawi, sehingga mereka, di antara mereka ada yang kemudian menyendiri di tempat ibadahnya, bahkan di antara mereka ada yang tidak menikah, tidak kawin. Itulah yang disebut dengan apa? Rahbaniyah.
Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa rohbaniyah itu dirintis oleh mereka sendiri. Artinya mereka membuat bid'ah rohbaniyah. Disebutkan dalam ayat ini ibtada'uha. Ibtada'a yabtadi'u. Akar katanya sama dengan bid'ah. Kata bid'ah itu akar katanya itu sesuatu yang baru maknanya secara bahasa. Ibtada'u, merintis oleh mereka akan rohbaniyah tersebut. Padahal Allah tidak mewajibkan rohbaniyah itu atas mereka. Nah, oleh Allah dalam ayat ini mereka pengikut Nabi Isa tersebut daripada orang-orang mukmin dipuji oleh Allah karena membuat atau merintis bid'ah rohbaniyah. Nah, sehingga ayat ini memberikan makna dan penjelasan bahwa ada bid'ah yang dicintai oleh Allah. Ada bid'ah yang baik. Salah satunya rohbaniyah di masa itu, di masa Nabi Isa alaihi salam. Rohbaniyah tersebut yang mereka rintis atau yang mereka buat itu adalah bid'ah mereka. Bid'ah mereka. Allah tidak mencaci atau tidak mencela, tidak menghinakan, tidak menyesatkan mereka dengan sebab mereka membuat bid'ah rohbaniyah. Nah, dapat dipahami nih. Justru sebaliknya, ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah memuji mereka. Dapat dipahami nih. Nah, jadi ayat ini dalil menunjukkan bahwa ada bid'ah hasanah atau bid'ah huda. Bid'ah huda atau bid'ah hasanah. Allahu madaha, Allah madaha, memuji oleh Allah fi'la atba'i Isa, akan perbuatan para pengikut Nabi Isa al-muslimina, yang muslim mereka, minqita'ihim, dari memutuskan mereka, anis syahawati, dari syahwat-syahwat duniawi, mimma, dari sesuatu, lam yufrid, tidak mewajibkan oleh Allah, alaihim, atas mereka. Wadzalika, dan demikian itu, ibtigha ridwanillahi, untuk mencari ridha Allah. Mereka melakukan itu tujuannya untuk mencari ridha Allah. Padahal Allah tidak mewajibkan rohbaniyah tersebut atas mereka. Demikian pula Nabi Isa tidak mewajibkan rohbaniyah tersebut atas mereka. Jadi mereka sendiri yang merintisnya. Tapi begitu dipuji oleh Allah. Nah, ini dalil dari Al-Quran, isyarat kepada adanya bid'ah hasanah. Al-hadis, berikutnya ini dari hadis. Al-hadisa ay iqra'il hadisa. Man sannah, ini hadis yang merupakan dalil akan adanya bid'ah hasanah. Sabda Rasulullah, man sanna, siapa orang, sanna, merintis. Merintis itu apa? Membuat sesuatu yang baru. Fil islami, dalam Islam, sunnatan hasanatan, akan rintisan yang baik, sesuatu yang baru, yang baik. Tidak pernah ada contoh sebelumnya, tetapi ini perkara yang baik. Falahu, maka baginya orang tersebut, ajruha, pahalanya daripada sunnah hasanah,
wa ajru man amila biha, dan pahala man siapa orang amila yang beramal biha dengannya sunnah hasanah min ba'dihi dari setelahnya. Ini orang yang merintis pertama kali akan kebaikan, dia mendapatkan pahala dari rintisan kebaikannya tersebut, juga dia mendapatkan pahala dari umpama diikuti oleh orang-orang sahnya. Dari pahala mereka selama mereka mengikuti, maka yang merintis pertama kalinya akan senantiasa mendapatkan pahala. Rawahu Muslimun, meriwayatkannya oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Wa qad ahdasa, dan telah merintis atau membuat sesuatu yang baru, as-sahabatu, oleh para sahabat Nabi. Wa man ba'dahum, dan orang yang sesudah mereka, as-sahabah, katsiran, akan perkara banyak, minal umuril hasanati, dari perkara-perkara yang baik, fid dini, dalam agama, wa talaqqatha, dan telah menerima atau mengambilnya, akan al-umur al-hasanah, al-ummatu, oleh umat Islam, bil qabul, dengan penerimaan. Artinya turun-temurun di antara umat Islam menerima apa yang dirintis oleh para sahabat, juga oleh orang-orang sesudah dari para sahabat. Karena ada banyak rintisan-rintisan yang dibuat oleh para ulama terdahulu, bahkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nanti akan kita bicarakan terkait itu. Di sini contohkan ka'amalil maharibi, seperti membuat mihrab. Mihrab, ruangan yang dikhususkan untuk imam, namanya apa? Mihrab. Di masjid-masjid umumnya, semua masjid zaman kita sekarang mesti memiliki apa? Mihrab. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada mihrab. Termasuk masjid Rasulullah yang dibangun olehnya tidak ada mihrabnya. Yang merintisnya pertama kali siapa? Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, Al-Khalifatur Rashid, dari salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Wal adzanus tsani, dan azan yang kedua, li shalatil jumu'ati, bagi salat Jumat. Salat semula hanya satu, azan semula dalam salat Jumat hanya satu, dua dengan iqamah. Lalu kemudian ditambahkan azan menjadi dua di masa siapa? Utsman ibn Affan, sahabat Rasulullah. Jadi beliau merintis sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, yang itu tidak ada di zaman Rasulullah. Wa tanqitul baca. Wal adzanis tsani li shalatil jumu'ati wa tanqitil mushafi, dan pembuatan titik-titik pada mushaf Al-Qur'an, pada sebagian huruf-hurufnya ada titik di bawah huruf seperti ba, satu titik, ta, dua titik di atas, dan seterusnya. Nah, yang merintisnya adalah salah seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in, yaitu bernama Yahya, Al-Imam Yahya ibn Ya'mar. Yahya ibn Ya'mar.
Wa amulul maulidin nabawi syarifi, dan membuat maulid Nabi yang mulia. Ini sudah turun temurun beratus tahun. Yang pertama kali merintis maulid Nabi dengan besar-besaran, yang kemudian menjadi semacam tradisi yang kemudian turun temurun hingga sekarang ini adalah Raja Al-Muzaffar, Raja Irbilia, Raja Irak sekarang. Irbilia itu Irak sekarang. Itu beliau hidup udah ratusan tahun lampau, sekitar 700 tahun 700. Jadi udah sekitar berapa ya? 700 tahun yang lampau dari zaman kita sekarang ini dirintis maulid Nabi yang besar-besaran, sehingga kemudian menjadi semacam tradisi turun temurun di kalangan umat Islam. Banyak kemudian para ulama yang menulis kitab-kitab maulid Nabi, banyak sekali. Al-Imam Al-Iraqi menulis Al-Mawridul Hani fil Maulidin Nabi, kitab tentang maulid dan lain-lain. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti menulis risalah tentang maulid, judulnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Juga para ulama lainnya ada banyak. Al-Hafidh Ibn Taymiyah menulis Al-Maulidul Bashir fil Maulidil Bashirin Nadhir, judulnya begitu. Dan beberapa ulama lainnya dari kalangan para huffazul hadis, para ahli tafsir, ahli fikih dan lain-lain. Nah, jadi ada banyak perkara-perkara yang dirintis oleh para ulama kita yang itu tidak ada di zaman Rasulullah, sehingga perkara-perkara tersebut sebenarnya adalah bid'ah, tetapi kategorinya bid'ah hasanah. Karena itulah dikerjakan oleh para ulama kita. Yang paling nyata adalah pembuatan titik-titik dalam mushaf Al-Quran pada sebagian huruf-hurufnya. Bahkan harokat itu jauh belakangan. Harokat tanda syakal fathah, dhamma, kasrah, sukun, syaddah atau tasydid itu datang belakangan. Di masa Utsman ibn Affan dengan timnya saat membukukan Al-Quran, tidak ada titik-titik, tidak ada harokatnya. Tuh, jadi apa yang kita lihat daripada mushaf Al-Quran di masa kita sekarang, sesungguhnya itu apa? Bid'ah di dalamnya, tapi bid'ah hasanah. Bahkan di zaman Rasulullah Al-Quran itu belum dibukukan, tapi dalam bentuk apa? Hafalan-hafalan di kepala para sahabat. Ada yang hafal seluruhnya, ada yang separuhnya, macam-macam, seperempatnya. Dan kalaupun ada dalam bentuk tulisan, tetapi belum utuh keseluruhan Al-Quran. Tetapi apa? Ada menulis sekian surat, sahabat fulan sekian surat, sahabat fulan sekian surat. Lalu media untuk penulisan pun bermacam-macam. Ada yang di kulit pohon macam-macam. Nah, Quran yang di zaman kita sekarang jelas berbeda. Media untuk penulisannya, tampilannya,
belum lagi itu tadi huruf-hurufnya yang dimaksud daripada harokatnya dan titik-titik pada sebagian huruf-hurufnya. Nah, karena itulah maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang merupakan imam mujtahid dan lebih dari cukup bagi kita apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i berikut ini sebagai bukti tentang adanya bid'ah hasanah. Kalau ada orang mengatakan atau mengingkari bid'ah hasanah, ini orang keblinger, ngaco. Imam Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Imam Al-Baihaqi menulis kitab namanya Manaqibus Syafi'i. Nah, di dalamnya ditulis perkataan Al-Imam Syafi'i dengan sanadnya dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri darbani. Perkara-perkara baharu dalam urusan agama ini ada dua macam. Ada dua macam. Imam Syafi'i mengatakan ada dua macam. Al-muhdatsatu minal umuri darbani. Perkara-perkara baharu dalam urusan agama ini ada dua macam. Ma uhdisa ahaduhuma, salah satunya kata Imam Syafi'i, ma uhdisa, sesuatu yang dirintis, mimma yukhalifu kitaban, dari sesuatu yang menyalahi Al-Quran, au sunnatan, atau hadis Nabi, au asaran, atau asar. Asar itu aqwal wa af'alus sahabah, perkataan dan perbuatan para sahabat. Asar namanya. Au ijma'an, atau menyalahi ijma'. Fahadhil bid'atu dhalalatu, maka inilah bid'ah yang sesat. Kata siapa itu? Kata Imam Syafi'i. Jadi pengelompokan bid'ah kepada dua ini dalam mengukurnya adalah dengan dilihat apakah sejalan dengan Al-Quran atau tidak. Kalau ternyata menyalahi ajaran yang ada, menyalahi ajaran Al-Quran, atau menyalahi ajaran Rasulullah dalam hadis-hadisnya, atau menyalahi asar, atau menyalahi ijma', maka ini yang disebut dengan bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah. Lalu kata Imam Syafi'i, wasani ma uhdisa minal khair, yang kedua sesuatu yang dirintis dari kebaikan. Nah, beliau menyebutnya gitu, minal khair, dari kebaikan. Wala yukhalifu liwahidin min hadza, dan tidak menyalahi bagi satu pun dari perkara tersebut. Artinya tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi asar, tidak menyalahi ijma', justru sebaliknya sejalan dengan itu semua. Fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah, maka ini adalah perkara baharu tidak tercela. Perkara baharu atau bid'ah tidak tercela. Nah, dapat dipahami nih. Nah, jadi terkait pembagian bid'ah kepada dua bagian ini, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, ditetapkan oleh Al-Quran. Tadi ayat memberikan petunjuk kepada pembagian bid'ah kepada dua bagian. Wa rahbaniyatan ibtada'uha
ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah. Juga ditetapkan oleh hadis-hadis Rasulullah. Banyak hadis Rasulullah menunjukkan pembagian bid'ah kepada dua bagian tersebut. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Juga disepakati bahkan oleh para ulama, termasuk ditetapkan oleh para imam mujtahid, di antaranya oleh al-Imam Syafi'i, seperti yang kita kutip tadi daripada perkataannya. Cukup udah. Nah, kalau ada orang bangkang keras kepala, semua bid'ah sesat, apa yang tidak ada di zaman Nabi sesat, ini orang keblinger. Kebelingernya udah parah betul itu orang. Keras kepala berarti kan. Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada dua. Apa dia lebih pintar dari Imam Syafi'i? Lebih paham urusan agama dibanding Imam Syafi'i? Bahkan Al-Quran menetapkan, hadis Nabi menetapkan. Nah, dapat dipaham tuh. Dan ada dalil-dalil lainnya daripada hadis-hadis Rasulullah yang menetapkan pembagian bid'ah atau mengisyaratkan kepada pembagian bid'ah pada dua bagian tersebut. Di antaranya sabda Rasulullah riwayat Imam Muslim dari hadis As-Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza. Man ahdasa, siapa orang merintis sesuatu yang baru fi amrina, dalam urusan kita ini, yang dimaksud dalam agama, ma laysa minhu, akan sesuatu yang laysa minhu, bukan bagian darinya. Apa yang dimaksud ma laysa minhu? Para ulama kita menjelaskan sesuatu yang baru yang menyalahi ajaran yang ada. Ma laysa minhu artinya itu maknanya. Sesuatu yang bukan darinya. Yang dimaksud apa? Menyalahi ajaran yang ada. Fahuwa raddun, maka yaitu tertolak. Tuh hadisnya begitu. Difahami dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, juga oleh para ulama lainnya. Mereka berkata, kalau yang menyalahi itu tertolak, maka berarti yang tidak menyalahi tidak tertolak. Paham tidak nih? Itu disebut dengan mafhum mukhalafah dalam ilmu usul fikih. Pemahaman kebalikannya. Pemahaman apa? Kebalikannya. Jadi yang tertolak adalah sesuatu yang baru yang menyalahinya. Nah, sekarang sesuatu yang baru tapi tidak menyalahinya, sebaliknya sejalan dengannya, maka berarti tidak tertolak. Paham tidak nih? Bahkan ijtihadnya para imam mujtahid, ijtihad itu apa? Istinbatul ahkam, mengambil intisari hukum terhadap suatu perkara yang tidak ada penyebutan hukumnya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Diambil hukumnya dengan apa? Dengan jalan ijtihad, dengan jalan ijtihad yang metodenya misalkan dengan qiyas, ada metode ijtihad nanti. Nah, artinya para imam mujtahid ini menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang tidak ada penyebutan hukumnya dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka berarti para imam mujtahid ini apa? Merintis sesuatu yang baru. Padahal jelas itu adalah tugasnya para imam mujtahid.
Nah kalau merintis suatu yang baru dikatakan bid'ah, ya nggak ada imam mujtahid itu, berarti mereka sesat semua dong. Nauzubillah. Makanya rusak pendapat mengatakan semua bid'ah itu sesat. Seperti pendapat rusak orang-orang Wahabi jelek, yang sekarang mereka mengaku diri mereka dengan nama Salafi, padahal Wahabi itu mereka. Paham di? Hah? Wahabi jelek dia. Nauzubillah, rusak keyakinan mereka yang mengatakan semua bid'ah sesat. Itu akan mengakibatkan kepada penyesatan terhadap para sahabat. Umar ibn al-Khattab mengatakan sholat tarawih sebagai perkara bid'ah. Umar ibn al-Khattab diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Umar mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, sholat tarawih. Itu dalam urusan agama itu. Masalah sholat yang itu tidak pernah ada model seperti itu, sholat 20 rakaat bareng sholatnya satu imam, kemudian sholat 20 rakaat di masa siapa? Umar bin Khattab. Sehingga kemudian disebut dengan sholat tarawih. Zaman Nabi nggak ada. Di zaman Rasulullah penyebutan nama atau istilah sholat tarawih tidak ada. Tidak ada. Artinya Umar merintis bid'ah. Bahkan Umar sendiri mengatakan bid'ah terhadap sholat tarawih tersebut. Ni'matil bid'atu hadhihi. Nah, maka kalau ada orang mengatakan semua bid'ah sesat, maka berarti dia menyesatkan Umar. Juga banyak para sahabat lain. Utsman merintis bid'ah pembukuan Al-Quran, membuat azan 2 kali bagi sholat Jumat, dan beberapa ulama lainnya dari kalangan tabi'in. Ada banyak rintisan-rintisan mereka. Dalil lainnya, tambahan sedikit. Selain hadis tadi itu, tadi 2 hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Kemudian yang kedua ini, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis lainnya yang juga memberi isyarat kepada pembagian bid'ah pada 2 bagian. Hadis riwayat Imam Muslim juga Imam Al-Bukhari dari hadis sahabat Rifa'ah ibn Rafi', sahabat Nabi, meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah bangun dari salat dengan para sahabatnya, ya tentu dalam salat berjamaah, Rasulullah bangkit dari ruku' mengucapkan tasbih sami'allah, mengucapkan tahmid sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba di belakang daripada para sahabat yang bermakmum dengannya ada yang mengucapkan kalimat mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang mengatakan itu kalimat? Sahabat yang dimaksud kemudian mengaku. Lalu kemudian Rasulullah berkata, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Aku melihat 30 lebih daripada para malaikat memburu kalimat yang engkau ucapkan itu supaya menjadi yang pertama kali mencatatkannya. Dipuji oleh Rasulullah. Artinya itu kalimat belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya, termasuk oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan kepada para sahabatnya. Kalau diajarkan ya tentu para sahabat yang lain mengucapkan hal yang sama. Tapi yang mengucapkan satu orang itu.
Lalu Rasulullah dalam hadisnya mengatakan yabtadiruna. Jadi ada para malaikat yang lebih dari 30 malaikat tersebut memburu kalimat itu untuk menjadi yang pertama kali mencatatkannya. Itu artinya kalimat apa? Baru, belum ada sebelumnya diucapkan oleh sahabat tersebut. Nah, sehingga difahami dari hadis ini bahwa ada yang disebut dengan bid'ah hasanah, walaupun Rasulullah tidak mengerjakannya. Walaupun Rasulullah tidak mengerjakannya, belum tentu setiap apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sebagai perkara yang sesat. Ingat-ingat ini. Nah, karena itu pula maka para ulama kita menetapkan adanya satu kaidah yang diintisarikan dari hadis-hadis semacam itu tadi, mengatakan kaidah dalam kaidah usuliyah, usul fikih mengatakan at-tarku la yaqtadi at-tahrim, atau tarkus syai'i la yadullu ala tahrimihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan pengharaman. Sebatas ditinggalkan saja itu ada banyak kemungkinannya. Rasulullah ketika tidak mengerjakan satu perkara, tidak mesti perkara tersebut sebagai sesuatu yang diharamkan. Tidak mesti. Ada banyak kemungkinannya. Ada kemungkinan Rasulullah sengaja meninggalkan karena khawatir memberatkan atas umatnya. Ada kalanya Rasulullah sengaja meninggalkannya karena Rasulullah tidak terbiasa melakukannya. Kata para ulama, contohnya ketika Rasulullah disuguhi dengan lahmud dhab, daging dhab. Daging apa? Dhab. Dhab itu semacam bentuknya seperti biawak tapi di padang pasir. Kalian lihat di YouTube itu bentuknya banyak dhab. Makanya di Timur Tengah ditangkepin dhab. Padang pasir. Sudah matang itu daging dhab dihadapkan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak makan. Para sahabatnya makan. Rasulullah tidak makan. Rasulullah mengatakan apa? Innaha lam takun bi ardi qaumi. Ini binatang tidak ada di kampung saya. Fa ajiduni a'afuhu, sehingga saya kurang seren untuk memakannya. Kurang lebih begitu tuh redaksi hadisnya. Jadi sebatas meninggalkan saja tidak berarti itu pengharaman. Ada banyak kemungkinan. Nah, maka kalau ada orang mengatakan apa yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah, sesat, ini orang tidak paham kaidah usuliyah. Logikanya kagak beres. Logikanya kagak beres. Kalau semua yang tidak ada zaman Nabi dikatakan bid'ah sesat, ya banyak banget bid'ah sesat berarti kalau gitu zaman sekarang. Semua masjid bahkan berarti masjid-masjid bid'ah sesat berarti. Mengapa? Karena semua masjid ada ubin. Emang masjid Nabi pakai ubin? Masjid Nabi apa? Tanah atau pasir. Makanya ada baduy kencing pojokan masjid. Di dalam pojokan masjid. Orang dia pikir nyerep. Itu. Dia pikir apa? Nyerep, kencing aja di sini pojokan. Dari karena keluguan tuh si baduy. Nah, kalau ada orang lugu seperti itu di zaman kita sekarang, kira-kira kencing nggak pojokan masjid dengan masjid seperti ini, ada ubinnya? Selugu-lugunya orang nggak bakalan kencing kayak gini, pojokan sono kencing, nggak ada. Apalagi udah jelas bersih, ada AC-nya, ada kipas angin, macam-macam, apalagi wangi, misalkan gitu. Artinya masjid-masjid yang ada di zaman sekarang jauh berbeda dengan masjid-masjid dahulu di zaman Rasulullah. Tuh begitu.
Masjid Rasulullah tidak ada mihrabnya, masjid kita ada mihrabnya. Ada banyak bid'ah-bid'ah di zaman kita sekarang yang itu tidak ada di zaman Rasulullah, dan itu kaitannya dengan praktik ibadah. Kaitannya dengan praktik ibadah. Kadang-kadang orang Wahabi jelek itu mengatakan kalau terkait masalah kemajuan zaman seperti masalah teknologi, nah itu mah tidak mengapa. Karena itu tidak terkait dengan ajaran-ajaran agama. Kata mereka gitu, mereka bikin alasan. Lah, Umar ketika sholat tarawih itu bukannya urusan agama. Sholat ini sholat. Lalu oleh Umar tarawihnya dikatakan beda. Lah itu jelas-jelas menyangkut masalah apa? Ibadah. Menyangkut masalah ibadah. Masjid yang dipakai sholat, udah jelas-jelas itu menyangkut apa? Praktik ibadah. Karena kita beribadah di dalamnya. Tuh, gitu. Kesimpulannya, ada banyak dalil daripada hadis-hadis Rasulullah memberikan penjelasan isyarat tersurat dan tersirat, bahkan memberikan pemahaman bahwa bid'ah terbagi kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Wallahu a'lam bishawab.